Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Pasar Uang Syariah. Nah, pada kali ini kami yang beranggotakan kelompok saya sendiri yaitu Linda Dea Atlis, kemudian Anoli Marista, Elsa Nurwulandari, dan Nurhayani. Kami akan menjelaskan bagian-bagian dari Pasar Uang Syariah. Happy watching. Baiklah, saya Anoli Marista. Saya akan membaca bagian A. A. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhayani akan melanjutkan presentasi kami, yaitu bagian B, perbedaan pasar modal dan pasar uang. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi dari kedua tersebut. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli efek atau surat berharga jangka panjang. Sedangkan pasar uang dapat merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga jangka pendek. Nah, untuk itu melihat perbedaannya dapat dilihat dari yang pertama yaitu dari segi waktunya. Pasar modal dan pasar uang ini memiliki perbedaan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan ini biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek, sedangkan untuk pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang telah ditawarkan. Nah, yang kedua dapat dilihat dari pilihan instrumennya. Untuk instrumen yang ditawarkan pada pasar uang berupa sertifikat Bank Indonesia, deposito, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial. Nah, sedangkan instrumen yang ditawarkan di pasar modal diantaranya adalah surat utang, saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Nah, yang ketiga dapat dilihat dari berdasarkan institusinya. Nah, yang keempat dilihat dari berdasarkan dari segi likuiditas pasar yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Untuk instrumen pasar uang lebih cepat dicairkan ketimbang instrumen pasar modal. Nah, yang kelima dapat dilihat dari berdasarkan tujuannya. Tujuan dari adanya pasar uang tidak lain untuk investasi jangka pendek, sedangkan untuk investasi jangka panjang merupakan tujuan dari pasar modal. Nah, yang keenam dapat dilihat dari resikonya. Nah, yang ketujuh dapat dilihat dari berdasarkan return-nya. Nah, yang kedelapan dapat dilihat berdasarkan aspek fungsionalnya. Dari sisi aspek fungsional sendiri, untuk pasar uang memiliki fungsi untuk mendorong likuiditas dana dalam. Sedangkan fungsi dari pasar modal sendiri adalah untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang sifatnya jangka panjang. Nah, yang kesembilan itu dapat dilihat dari berdasarkan jenis keuntungannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurwulandari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi, tujuan, dan kebijakan pasar uang di Indonesia. Nah, yang pertama, bagaimana sih fungsi dari pasar uang tersebut? Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk bank konvensional, sedangkan untuk bank syariah menggunakan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspektasi moneter. Di samping itu, pasar uang juga dapat berfungsi informasi, di mana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya.
Mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku, pasar uang mempengaruhi kebijakan moneter, serta mempengaruhi dari interaksi kegiatan ekonomi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam pasar uang, terdapat dua pihak yang terlibat secara khusus maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lain dan mempunyai tujuan masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan pihak bank maupun perusahaan non-bank dan juga kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank, dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain penggunaan sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai peranti operasi pasar terbuka dan sekaligus pasar yang dengan tujuan utama sebagai peranti kebijakan moneter khususnya untuk kontraksi moneter sebagai peranti pasar yang dengan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk mendapatkan kelebihan kualitas yang dimiliki penggunaan surat berharga pasar uang atau SBPU guna memberikan pilihan kepada pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai, mengembangkan pusat informasi pasar uang yaitu PIPU yang merupakan suatu sistem otomasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah atau valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan. Bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia, menetapkan Jakarta Average Rate (JIBOR) sebagai referensi cara mengembangkan suku bunga dan dapat diakses pada RIPU. JIBOR merupakan hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang, menyediakan transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Terima kasih. Baiklah, saya Linda Diatlis akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 5. Bagian D, yaitu instrumen pasar uang di Indonesia dan pasar valuta asing. Nah, dari segi pengertian, instrumen pasar uang ini merupakan sering disebut dengan T-bills atau Treasury bills. Nah, ini merupakan sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo cukup pendek. Instrumen atau surat-surat berharga ini perlu diperjualbelikan di pasar uang. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu seperti saya bilang tadi itu T-bills, kemudian yang kedua commercial paper, ketiga negotiable certificate of deposit, kemudian bankers acceptance, 5 bill of exchange, 6 repurchase agreement atau repo. Kemudian yang ketujuh, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 8 surat berharga pasar uang, biasa disebut dengan SBPU. Kemudian yang nomor 9 yaitu call money. Nah, macam-macam transaksi di pasar uang ini dari instrumennya yang diperdagangkan di pasar uang ada beberapa contoh transaksinya. Yang pertama itu pasar uang antar bank. Nah, yakni transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dan dari dana dari suatu bank kepada bank yang lain. Kemudian yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yakni sejenis surat berharga yang hanya dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Kemudian yang ketiga nih ada surat berharga pasar uang, yakni surat berharga yang dikeluarkan bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Kemudian yang keempat, nah seperti yang saya sebut tadi, itu pasar valuta asing, yakni tempat transaksi jual beli yang sering disebut dengan bursa valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini tuh tempat transaksi mata uang asing atau menukarnya dengan mata uang rupiah. Lembaganya sering disebut dengan nama money changer. Baik, saya mewakili dari kelompok 3, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.